لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Jutaan umat Islam para jemaah haji dari seluruh penjuru dunia yang sedang melaksanakan ibadah haji hari ini 9 Zulhijjah berkumpul di Padang Arafah. Jemaah haji akan melaksanakan salah satu rukun haji yakni wukuf di Arafah. Nanti kami akan ajak Anda bergabung dengan jurnalis Metro TV yang akan melaporkan situasi terkini jelang wukuf. Ada rekan Renggi Putrima, Aisyah Mia Dinar, Fani Maulana, dan Saifuddin. Pemirsa, inilah live event jelang wukuf di Arafah bersama saya, Eva Wondo. Iya, pemirsa, kami ajak Anda menyimak suasana jelang wukuf di Arafah. Kita akan memantau dari kanal YouTube Haramain Info. Pemirsa, jamaah haji sudah berdatangan ke Arafah menjelang wukuf sejak Jumat 14 Juni 2024. Wukuf secara bahasa artinya berhenti atau diam, karena dalam proses wukuf semua jemaah haji berhenti atau diam di Padang Arafah. Mulai dari tergelincir matahari atau waktu duhur sampai terbenam matahari atau waktu maghrib. Ya, pemirsa, seluruh jemaah haji dari seluruh dunia sudah tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Lalu seperti apa suasananya? Kita simak laporan jurnalis Metro TV Fani Maulana dari Arafah, Arab Saudi. Alhamdulillah, saya bersama dengan tim rombongan pengawas haji DPR RI baru saja tiba di Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf. Dan saat ini seluruh jamaah haji asal Indonesia ini sudah berada di Arafah untuk melakukan ibadah wukuf dan juga bersiap-siap untuk melakukan wukuf tepatnya di hari ini di 9 Zulhijjah pada pukul 12 siang nanti hingga pukul jelang maghrib ataupun sebelum tenggelamnya matahari. Seluruh jamaah Indonesia ini menempati sekitar 1.000 lebih tenda di 73 maktab yang sudah disiapkan. Prosesi wukuf sendiri nantinya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa akan berlangsung pada pukul 12 atau saat matahari tergelincir hingga nanti menjelang sore hari saat sebelum terbenam matahari. Sebelum dimulai wukuf akan ada khutbah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan sholat jamaah takdim, yakni sholat zuhur dan juga sholat asar, dan juga sembari menunggu waktu wukuf, jamaah bisa mengisi waktu dengan berzikir ataupun juga
bersolat jamaah ataupun dengan ibadah sholat lainnya. Kemudian juga di sini juga dari jamaah sendiri bisa berdoa dengan apapun yang dipanjatkan bisa didoakan di sini. Kemudian wukuf juga merupakan inti dari pelaksanaan ibadah haji, karena ibadah haji ini adalah Arafah. Mereka yang tidak mengikuti wukuf maka hajinya pun tidak sah. Momen ini begitu sakral karena di fase inilah para jamaah haji diajak untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta di waktu yang tepat dan sangat mustajab. Usai wukuf nanti, jamaah akan berpindah ke Musdalifah dan akan menginap di Musdalifah atau Mabit, kemudian dilanjutkan ke Mina untuk menginap selama 4 hari ke depan. Dan himbauan kepada para jamaah untuk tetap menjaga kesehatan dengan perbanyak minum, kemudian juga obat konsumsi vitamin dan juga makanan yang bergizi. Dari Arafah, Fani Maulana, Metro TV. Sementara itu 301 jemaah haji lansia dan disabilitas non-mandiri telah digerakkan dari hotel transit menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf. Jemaah akan melaksanakan wukuf di dalam bus. Seluruh jemaah haji yang menjalani safari wukuf akan diantarkan menggunakan bus dan ambulans ke Arafah untuk melaksanakan rukun haji. Peserta safari wukuf adalah jemaah haji yang memiliki resiko tinggi kesehatan dan disabilitas. Jemaah didampingi oleh petugas medis dan tim pembimbing haji. Usai wukuf Arafah, peserta safari wukuf akan dibawa kembali ke hotel transit menggunakan skema murur, yakni melintas di Musdalifah tanpa mabit atau bermalam. Safari wukuf bagi jemaah haji dengan kriteria keterbatasan aktivitas sebanyak 301, karena 300 menjadi 301 jemaah keberangkatan dari hotel transit sudah mulai pukul 7 pagi hari tadi, akan diangkut dengan 10 bus dan diharapkan selesai paling lambat pukul 11 dan secara bersama-sama akan menuju Arafah. Pemirsa, kami ajak Anda kembali mengetahui situasi terkini dari Arafah. Kita telah terhubung dengan jurnalis Metro TV Renggi Putrima dari Arafah. Assalamualaikum Renggi, bagaimana suasana terkini di Arafah jelang wukuf dan siapa yang akan menyampaikan khutbah wukuf di tenda misi haji Indonesia tahun ini? Saat ini berlangsung rangkaian menuju prosesi pada haji atau wukuf di Arafah yang akan berlangsung Subhanahu wa Ta'ala, dan tajalli artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapkan pandangannya di atas singgasananya kepada kita semua. Maka kita semua diharapkan untuk tidak sekali-kali gusar akan ibadah haji yang pernah kita. Sampai saat ini kami masih menunggu khutbah yang akan disampaikan oleh Habib Ali Hasan Bahar. Aktivitas jemaah haji Indonesia diisi dengan bertalbiyah, berzikir saat menunggu masuknya waktu zuhur. Sampai saat ini prosesi puncak ibadah haji atau wukuf di Arafah berjalan lancar, hikmat dan penuh rasa haru, di mana banyak sekali ucapan-ucapan dari jemaah haji Indonesia yang merasa bersyukur dan sangat terharu bisa sampai di padang Arafah untuk melakukan puncak ibadah haji. Nantinya jemaah haji Indonesia akan mulai bergerak ke Musdalifah sesudah ataupun pada maghrib atau maghrib. Bagi mereka yang akan mabit ke Musdalifah, mereka akan menggunakan 6 bus. Namun bagi mereka yang akan menggunakan skema murur, mereka hanya akan melintasi Musdalifah dan langsung menuju ke Mina tanpa mabit ataupun bermalam di Musdalifah. Suhu saat ini terpantau di angka 45 derajat lebih. Kembali diimbau dan diingatkan kepada jemaah haji Indonesia untuk tidak keluar dari tenda dan melakukan wukuf ataupun ibadah mandiri di dalam tenda saja untuk menghindari dampak dari suhu atau cuaca panas. Eva? Baik, terima kasih Renggi Putrima untuk informasi Anda. Pemirsa, ini adalah suasana terkini jemaah Indonesia yang terpantau di kanal YouTube Kementerian Agama Republik Indonesia.
Sesaat lagi jemaah Indonesia akan menyimak khutbah wukuf di tenda misi Haji Indonesia. Pemirsa, jemaah Haji Indonesia ditempatkan di 1.169 tenda yang terbagi dalam 73 maktab atau markas di Arafah. Untuk khutbah Arafah, Sabtu 9 Zulhijjah 1445 Hijriah atau 15 Juni 2024 akan disampaikan oleh Ali Basar Bahar dengan tema khutbah yakni Arafah, Tawajuh, dan Tajalli. Pemirsa, kita harus jeda dulu. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, hari ini 9 Zulhijjah, jutaan jemaah haji dari seluruh dunia melaksanakan rukun haji paling utama, yakni wukuf di Arafah. Seluruh jemaah harus berada di Arafah dari tengah hari hingga terbenamnya matahari untuk merenung dan berdoa, karena haji adalah Arafah. Wukuf di Padang Arafah, momen yang begitu sakral karena wukuf adalah rukun haji yang paling utama. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwa haji adalah wukuf di Arafah. Karenanya pada 9 Zulhijjah dengan berpakaian ihram, jutaan jemaah haji harus berdiam diri sambil berdoa dan merenung atas segala perbuatannya di dunia, baik yang buruk maupun perbuatan baik, sejak tergelincirnya matahari hingga matahari terbenam. Jika jemaah tidak berada di Arafah di rentang waktu tersebut, maka ibadah hajinya tidak sah atau seperti tak pernah menunaikan ibadah haji. Karena itulah seluruh jemaah haji wajib di Arafah dalam kondisi apapun, termasuk jemaah yang sedang sakit. Pada momen itu, jemaah haji diajak untuk berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu dan tempat yang sangat mustajab. Arafah menjadi lambang padang mahsyar saat manusia menghadap Allah dengan status yang sama. Para ulama pun sepakat bahwa wukuf di Arafah adalah rukun haji yang paling agung karena haji adalah Arafah. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, wukuf di Arafah mutlak dilakukan seluruh jemaah yang menjalankan ibadah haji. Lalu apa makna wukuf di Arafah? Sudah bergabung bersama kami Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Nazar. Nanti kami akan kembali terhubung dengan Prof. Nazar, tapi sebelumnya kita akan simak dulu ya, Prof. Nazar, bagaimana kondisi terkini di Arafah, Arab Saudi. Kita bergabung kembali bersama dengan jurnalis Metro TV, ada Aisyah Miadinar, untuk memantau bagaimana kondisi jemaah haji khusus yang menyambut waktu wukuf. Kita bergabung bersama jurnalis Metro TV, Aisyah Miadinar dari Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum Aisyah, bagaimana suasana di Arafah? Apakah wukuf sudah dimulai saat ini, Aisyah? Waalaikumsalam Eva dan juga waalaikumsalam Prof. Nazaruddin Umar. Ya, saat ini pada waktu di Arafah sudah hampir memasuki waktu wukuf ya, di mana pada saat ini di Arafah sudah hampir memasuki waktu zuhur, di mana di tenda jemaah haji khusus ini sementara akan digelar khutbah wukuf terlebih dahulu sebelum kemudian para jemaah dipersilakan untuk sholat jamak takdim zuhur dan asar. Khutbah ini akan dilaksanakan di tenda masing-masing jemaah haji khusus dan akan dilaksanakan
dengan tema bahwa ibadah haji ini merupakan ibadah yang betul-betul merupakan untuk orang pilihan bagi Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada saat ini kondisi jemaah haji khusus saat ini semuanya sudah berada di dalam tenda dalam kondisi yang sehat dan juga bugar ya, dan semuanya termasuk siap dalam menjalani ibadah wukuf. Sementara itu jemaah juga dengan seksama mendengarkan khotbah wukuf yang saat ini sedang berlangsung, dan sebelumnya mereka juga berzikir bersama, kemudian melantunkan talbiyah bersama-sama, dan kemudian banyak juga di antara mereka yang berzikir secara mandiri atau membaca Al-Quran secara mandiri. Eva. Aisyah, apa saja yang akan dilakukan jemaah saat wukuf berlangsung? Baik, pada saat wukuf ini yang pada saat ini sedang berlangsung adalah jemaah mendengarkan khotbah wukuf yang disampaikan oleh para pembimbing haji. Kemudian para jemaah setelah itu akan melakukan sholat berjamaah, sholat jamaah takdim, zuhur dan asar secara berjamaah. Kemudian mereka akan makan siang bersama, dan kemudian pada sore hari pada saat matahari sudah mulai turun ya, sudah mulai tidak terlalu panas sesiang hari, maka para jemaah dipersilakan untuk keluar untuk berdoa, baik bersama-sama maupun berdoa secara sendiri-sendiri, karena pada waktu wukuf ini adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa, terutama ketika tidak ada halangan antara manusia dengan langit ya, seperti ibaratnya bahwa di langit itu adalah Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri, sehingga dianjurkan bahwa jemaah ini menghadap ke langit secara langsung tanpa terhalang oleh atap atau apapun. Baik, terima kasih Aisyah Miadinar untuk informasi Anda langsung dari Arafah, Arab Saudi. Kita bergabung kembali bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Nazaruddin Umar. Assalamualaikum, Prof. Nazar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Eva di studio, Prof. Nazar, tadi kita sudah menyimak laporan rekan-rekan kami yang saat ini berada di Arafah, di mana hari ini jutaan jemaah haji memasuki puncak haji, yakni wukuf di Arafah. Mengapa wukuf disebut sebagai puncak ibadah haji, Prof. Nazar? Iya, memang ada hadisnya Al-Hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Dan apa yang dimaksud wukuf? Dari akar kata waqafa, yaqifu. Waqafa artinya berhenti sementara ya. Kayak kalau sekarang ini bisa disebut transit. Nanti kalau sudah sampai ke puncak atau finishnya nanti itu disebut dengan wusul. Jadi haji itu bukan berarti bahwa finishnya di Arafah, karena itu kan tempat berhenti sementara ya. Masih kita harus ke Musdalifah sebentar malam, dan masih juga harus melanjutkan perjalanan ke Mina. Di situ kita akan melempar, dan di situ juga nanti terakhirnya itu tahallul itu. Ya. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan oleh jamaah haji. Dan sekarang ini sedang wukuf di Arafah, sedang baca khutbah, dan itu puncak-puncaknya haji itu. Dan dianjurkan kepada seluruh jamaah haji benar-benar dalam suasana seperti ini khusyuk berdoa kepada Allah SWT. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa apakah hambaku mengira aku Tuhan Maha Pelit, sehingga di padang Arafah pun juga berdoa tidak aku kabulkan. Logikanya apapun yang kita minta di padang Arafah itu insya Allah Allah akan kabulkan. Inilah yang disebut dengan doa di padang Arafah. Maka itu doa yang paling panjang dalam kitab buku-buku manasik haji itu adalah doa ketika kita sedang berada di Arafah. Nah, jadi diharapkan menyimak betul doa-doa yang disusun oleh para ulama kita tentang doa di Arafah ini. Nah, tetapi untuk mendengarkan khutbah, sekarang sedang khutbah, kami tentunya kita menghimbau ya, perhatikan apa yang disampaikan oleh para khatib, Dan di sana kan juga ada beberapa tempat-tempat untuk khutbah. Ya, tadi yang kita lihat juga di YouTube-nya Saudi Arabia itu di Masjid Namira, kemudian juga di kemah-kemah Indonesia itu kan juga biasanya ada beberapa tempat untuk menyelenggarakan khutbah itu, karena kalau berkumpul semua di kemah utama itu nggak muat ya kan.
Di situ ada menteri, ada pejabat, ada DPR. Tapi di tempat-tempat lain juga dilakukan hal yang sama. Nah, inilah yang dilakukan saudara kita di sana. Nah, kembali lagi bahwa wukuf di Arafah itu tidak pernah lagi orang menjumpai jumlah penduduk berkumpul sebanyak itu. Di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala di padang Arafah itu. Nah, jadi wukuf di Arafah ini adalah puncaknya ibadah haji, tapi bukan berarti bahwa selesai itu pulang, enggak. Nah, kalau ada orang yang tidak melanjutkan perjalanannya setelah wukuf di Arafah, maka hajinya itu belum memenuhi rukunnya, kan masih harus melanjutkan ke Musdalifah, kemudian ke Mina, selesai nanti dengan tahallul. Saya kira gitu. Iya, baik. Tadi Prof. Nazar sampaikan bahwa wukuf ini menjadi momen untuk berdiam ya, Prof. Nazar, bagaimana juga sebagai momen untuk introspeksi diri ya. Nanti kita akan bahas lagi apa saja sebetulnya keutamaan wukuf, tetapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Jemaah haji dari seluruh dunia telah tiba di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Untuk mengetahui informasi terkini di Arafah, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Fani Maulana. Assalamualaikum Fani, bagaimana suasana terkini pelaksanaan wukuf di Arafah? Waalaikumsalam, kawan dan juga pemirsa. Untuk saat ini tepat pukul 12:35 waktu Arab Saudi, ibadah wukuf ini sudah baru saja dimulai. Ibadah wukuf ini dimulainya adalah saat matahari malam tergelincir atau sekitar pukul 12 lebih ataupun 12:30. Ini baru saja ibadah dimulai. Apa saja yang dimulai ketika ibadah wukuf ini? Ibadah wukuf dimulai dengan khotbah wukuf terlebih dahulu. Untuk saat ini saya berada bersama rombongan tim pengawas haji dari DPR RI sedang mendengarkan ceramah dari Romo Muhammad Syafi'i. Di sini bisa Anda lihat untuk saat ini khotbah sedang berlangsung. Kemudian nanti usai khotbah dari selanjutnya ini akan melanjutkan dengan sholat berjamaah, dengan sholat menjamak sholat zuhur dan juga asar secara pokok. Kemudian selanjutnya sholat jamaah takdim kosor ini, baru jamaah sendiri jika berdoa masing-masing sesuai dengan keinginannya, apa yang menjadi impian ataupun apa yang akan dijadikan perubahan dari masing-masing pribadi ini bisa didoakan hingga nanti pukul sebelum hari terbenam sekitar pukul 5 waktu Arab Saudi. Kemudian juga nanti usai wukuf ini dilaksanakan, jamaah akan berpindah ke Musdalifah, di mana jamaah akan melakukan mabit atau menginap begitu bermalam di Musdalifah untuk meyakinkan kembali apa yang sudah dipikirkan di saat melakukan wukuf di Arafah, dan itu dipikirkan secara matang-matang untuk bisa kembali diyakinkan bahwa apa yang menjadi keinginan itu harus ditekankan di saat bermalam di Musdalifah. Usai dari Musdalifah, nanti para jamaah akan berpindah ke Mina untuk jamaah reguler, akan menginap di Mina selama 4 hari, akan melaksanakan ibadah lempar jumroh. Eva. Iya, Fani berangkat bersama dengan tim pengawas haji DPR RI ya. Ini kan nanti setelah wukuf di Arafah, kemudian jemaah juga akan ke Musdalifah dan Mina ya. Bagaimana pengecekan keseluruhannya, apakah sudah siap dari tim pengawas haji DPR RI yang sudah melakukan pengecekan sebelumnya? Baik, Eva dan juga pemirsa, saat kemarin tim pengawas haji melakukan tinjauan ke sejumlah tempat yang tersedia di Arafah, kemudian juga di Musdalifah, juga di Mina. Ini ada sejumlah kritikan terkait dengan sarana toilet ataupun sarana air yang dibutuhkan, karena mengingat jamaah dari Indonesia sendiri ada sekitar 250
250.000, untuk jamaah reguler ada 230, maksud kami ada 213.000, dan sisanya adalah jamaah ONA Plus. Dan di sini untuk air yang sangat dibutuhkan bagi para jamaah ini adalah sebagai kebutuhan yang sama, namun disayangkan beberapa dari toilet yang tersedia ini adalah kecil, kemudian juga dari fasilitas layanan toilet ramah lansia ini hanya tersedia beberapa kursi jongkok, sedangkan banyak lansia yang ada di ini banyak lansia yang sedang menunaikan ibadah haji ini ada sekitar 40.000 jamaah. Dan ini menjadi catatan terkait dengan layanan air dan juga terkait dengan toilet begitu, Pak. Baik, terima kasih Fani Maulana untuk informasi Anda. Pemirsa, kami bergabung kembali bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta Nazaruddin Umar. Prof. Nazar, tadi pertanyaan saya sebelum jeda adalah momen wukuf ini tentu menjadi momen untuk berdiam, karena tadi Anda sampaikan momen wukuf, momen berdiam, momen introspeksi diri. Apa saja sebetulnya keutamaan wukuf ini sebagai momen untuk introspeksi diri? Iya. Pertama kita melihat langit yang begitu tinggi. Kita bayangkan Allah Maha Tinggi. Kemahatinggian Allah itu kita bisa lihat melalui langit Arafah yang sedemikian luas. Asmaul Husna Al-Wasi, maha luas, kita bisa melihat bagaimana kemahaluasan Allah melalui hamparan padang pasir yang dihuni begitu banyak orang di padang Arafah itu, dan juga itu miniatur padang Mahsyar sebetulnya. Dan di situ kita akan membayangkan, seperti sekarang kan panasnya itu 44 derajat ya. Itu api dunia, belum lagi api akhirat kayak apa itu, api neraka itu. Jadi itu semuanya membuat kita itu akan bertafakur ya. Tapi untuk melakukan introspeksi bukan hanya di Arafah sebetulnya, di depan Ka'bah ya. Nanti juga sepanjang jalan itu menuju ke Musdalifah, ke Mina. Itu semua tempat, bahkan di tanah air kita pun juga bisa melakukan kontemplasi untuk melakukan introspeksi dan retrospeksi diri, bukan hanya di Padang Arafah. Tapi memang di Padang Arafah itu paling indah, karena memang Allah menjamin doa kita akan dikabulkan di sana itu. Nah, karena itu bagi calon jemaah haji untuk tahun depan yang tahun yang akan datang, memang persiapkan betul doa-doa apa yang paling indah untuk kita lantunkan, kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah selain doa-doa yang sangat urgent untuk kehidupan sehari-hari bersama keluarga kita kan. Nah, karena itu para pemirsa juga lihat, mari kita juga saling mendoakan, kita mendoakan orang di tanah suci, dan mereka juga pasti mendoakan kita ya kan. Doa kita kepada mereka semoga hajinya makbul. Makbul artinya diterima hajinya, rukun syaratnya dipenuhi semuanya. Mabrur diukur setelah mereka pulang dari tanah suci. Apa yang terjadi, perubahan sikap apa yang terjadi pada diri seorang hujjaj, jemaah haji, kalau misalnya masih suka bohong, itu tanda-tanda bahwa hajinya itu tidak mabrur. Kalau masih mengembalikan dosa-dosa lamanya kembali, itu hajinya tanda-tandanya tidak mabrur. Tanda-tanda haji mabrur itu bisa dilihat pengakuan daripada pembantunya, supirnya, tukang kebunnya, tetangganya, stafnya, pimpinannya. Waduh, ini semenjak teman kita pulang dari tanah suci, bos kita ini ya berubah total sikapnya kepada kita, ini sangat bagus. Itu tanda-tanda haji mabrur. Jadi makbulnya haji itu ditandai terlaksananya semuanya ibadah-ibadah, rukun-rukun syaratnya ibadah haji di sana, dan kemakburan itu diukur setelah pulang ke tanah suci. Nah, saya sekaligus menghimbau kepada para hujjaj yang sudah menunaikan haji beberapa tahun yang lampau, tetaplah mempertahankan kemakburan hajinya, karena belum tentu bisa kita dapat kesempatan untuk haji. Makassar misalnya perlu waktu 43 tahun untuk bisa haji lagi. Jadi sudah nggak ada tempat lagi, tidak ada waktu lagi itu saya kira ya. Maka itu mumpung kita hajinya mabrur, rawatlah. Dan kalau mungkin sudah pernah ternodai, kembalikan untuk memabrurkan haji lagi dengan cara seperti kita dulu pulang dari tanah suci, kembalikan istighfar dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan kembali kita berbakti kepada kedua orang tua, memperbaiki silaturahim kita dengan tetangga, dengan staf karyawan, dengan human relation kita yang lain.
Nah, itu cara untuk mengawetkan, untuk melestarikan, mengabadikan kemakburan haji kita. Nah, bagi teman-teman kita yang belum menunaikan ibadah haji, tentu doa kita sekarang ini adalah bagaimana supaya Allah berikan karunia untuk bisa mengunjungi Ka'bah, yang mengunjungi Padang Arafah dalam suasana musim haji. Karena kalau enggak itu kan hanya umrah. Umrah itu tidak sama dengan haji. Ya. Yang wajib itu adalah ibadah haji, umrah itu sunat. Tetapi yang sudah menunaikan ibadah haji tidak perlu ngotot untuk melakukan ibadah haji lagi ya, karena beri kesempatan kepada mereka yang belum pernah melakukan ibadah haji. Terima kasih. Baik, Prof. Nazar, mohon ditahan dulu. Kita akan kembali menyimak bagaimana kondisi terkini terkait dengan pelaksanaan wukuf di Arafah. Saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Syaifuddin dari Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum Saif, bagaimana situasi wukuf di Arafah saat ini? Kami bersama rombongan masih di dalam perjalanan tadi dari Mina pukul 7.30 hingga 12.30 saat ini belum juga tiba di tenda, jadi kami belum melaksanakan sholat zuhur dan belum melakukan rangkaian kegiatan wukuf di Arafah. Jadi mungkin dalam beberapa menit ke depan rombongan baru tiba dan akan berjalan menuju tenda, selanjutnya sholat zuhur dan melakukan tausiah bersama para rombongan yang lainnya. Dan saat ini di jalan menuju Arafah, kemacetan terjadi sangat luar biasa. Jarak yang hanya berkisar 13-14 km saja harus ditempuh dalam waktu 4-5 jam. Karena kondisi saat ini saya masih berada di dalam perjalanan, dan beberapa ruas jalan tadi terpaksa harus dialihkan sehingga harus memutar yang cukup jauh, yang semestinya mungkin dalam kondisi normal bisa ditempuh dalam waktu sangat singkat. Sementara demikian ya Pak. Baik, jadi sekarang situasinya jelang zuhur di sana ya, jelang wukuf. Persiapannya bagaimana, Saif? Sejauh ini para jemaah sudah siap dengan kondisi mereka gitu ya istilahnya, dan berbagai perlengkapan serta buku-buku doa juga sudah dipersiapkan. Berkali-kali para pembimbing mengingatkan untuk menyiapkan bacaan-bacaan, doa-doa yang akan mereka bawakan nanti, yang akan mereka sampaikan di Arafah. Demikian ya Pak. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Syaifuddin untuk informasi Anda langsung dari Arafah, Arab Saudi. Pemirsa, kita jeda dulu, breaking news Metro TV akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, rasa bahagia dan haru diungkapkan jemaah haji Indonesia yang sudah berada di Arafah. Mereka berharap kelak seluruh kerabat dan keluarga dapat menunaikan ibadah haji. Bagaimana perasaannya akhirnya Ibu sampai di Arafah? Ini kan puncak haji, inti dari haji. Iya. Senang lah, tidak bisa dibayangkan, tidak mengira. Bu Habibah, ada pesan-pesan nggak Bu buat keluarga di tanah air, Bu Habibah? Gimana ya, semoga yang di tanah air, anak-anak semuanya, anak turunnya semua bisa ke sini, semoga itu aja. Alhamdulillah, bersyukur, bahagia sekali saya bisa terbang di sini, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Saya sangat senang, bahagia, bersyukur sekali ya Allah. Allah memaafkan aku ya Allah. Aku bisa terbang ke sini, alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Ya sebab lewat anak-anak saya, Allah memaafkan saya ke sini ya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak saya diberi umur panjang, rezekinya barokah. Ya, nggak bisa dibayangkan. Senang sekali, luar biasa. Pokoknya kita nunggunya itu tidak sia-sia, meskipun lama gitu ya. Berapa lama Bu? Dan bisa sampai di sini kan? Berapa tahun? 12 tahun.
Ya kalau bisa anak cucu kita itu kalau bisa ke sini yang diharapkan itu. Pemirsa masih terhubung bersama kami Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar. Prof Nazar, tadi kita sudah simak beberapa pernyataan jemaah haji yang tadi Anda sampaikan ya, Prof Nazar, bahwa jemaah haji mendoakan kami yang belum haji untuk segera bisa berhaji. Kemudian juga kami mendoakan jemaah haji agar bisa menjadi jemaah haji atau menjadi haji yang mabrur ya. Jadi ada momen saling mendoakan di sini, Prof Nazar. Benar, iya. Jadi insya Allah kita juga di sini selalu terpanah pandangan kita untuk menyaksikan tayangan ya, walaupun bukan keluarga kita, tapi kita pun juga ikut merasa secara emosional terharu ya menyaksikan orang sedang wukuf di Arafah. Kebayang kalau kita itu sedang wukuf di Arafah itu sendiri ya. Ya saya memang kali ini tidak ke tanah suci ya, karena bagi saya sekali cukup ya, beri kesempatan kepada yang belum ya. Saya selama di Kementerian Agama ya belum pernah mendapatkan biaya dari Kementerian Agama untuk haji ya, hampir 10 tahun. Ya kalau undangan Saudi Arabia ya sering lah. Tapi kalau menggunakan kuota Indonesia, saya punya prinsip ya, beri kesempatan kepada rekan-rekan kita yang belum pernah. Kalau umrah ya oke, kita sering kali umrah, tapi kalau haji kasihan. Ada yang nunggu sampai puluhan tahun berkali-kali, keluarganya meninggal lagi, ganti lagi, tapi juga belum dapat lagi kesempatan. Nah, jadi biarkanlah kuota itu kita berikan kepada mereka yang belum. Sekaligus saya menghimbau kepada teman-teman yang sudah pernah menunaikan ibadah haji, mari kita bertenggang rasa terhadap saudara-saudara kita yang memang betul-betul memimpikan untuk haji, tapi belum kesempatan. Jangan salah ya, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya, sepanjang hidupnya hanya 1 kali haji. Ya, kita jangan sampai nanti berambisi berkali-kali haji. Ya, dengan bayar semahal apapun juga haji furoda itu bisa sampai ratusan juta itu ya. Nah, jadi saya pikir mari kita bertenggang rasa terhadap saudara kita sendiri yang ingin sekali mendapatkan kuota haji ya. Nah, jadi kecuali kalau misalnya ada alasan tertentu, misalnya petugas haji, petugas kesehatan, atau mendampingi orang tuanya yang sudah uzur, atau mendapatkan kesempatan sebagai undangan. Tapi undangan Saudi itu tidak mengurangi kuota kita. Misalnya petugas haji lah, dalam berbagai macam bentuknya, kan ada petugas kesehatan, perawat, juga keamanan, kemudian juga pilot dan pramugari, yaitu pengecualian semuanya itu ya. Ya. Dan kita tentu berdoa semoga yang belum haji bagi keluarga kita ya beri kesempatan kepada mereka itu untuk menunaikan ibadah haji ya. Dan kalau ada anaknya yang masih kecil, demi untuk mendapatkan kuota haji masa akan datang, maka kita nggak apa-apa kalau ada kelebihan uang, daftarkan anak kita, kira-kira seperti orang-orang Makassar itu ya, Bone, Sengkang, Kabupaten Wajo dan Sidrap, 43 tahun harus menunggu baru bisa haji. Jadi ya beri kesempatan kalau memang ada uangnya, daftarkan anak kita itu, jadi pas umur kesekian itu, umur ke-50 tahun nanti, itu sudah bisa menunaikan ibadah haji. Karena kalau nanti sarjana baru mau mendaftar, itu keburu tua, mungkin 80 tahun baru bisa naik haji, itu sudah nggak kuat lagi fisiknya. Jadi harus kita mengakali, mencermati bagaimana anggota keluarga kita, keturunan kita itu bisa menunaikan ibadah haji. Ya, walaupun masih kecil, belum wajib baginya untuk ibadah haji ya kan, tetapi untuk ke depan ya nggak dapat kuota kalau nggak mendaftar dari sekarang ini. Jadi itu perlu disiasati. Bagaimana anak-anak kita itu bisa menunaikan ibadah haji pada masa-masa produktif ya. Ketika umur 40-50 tahun, berarti dia harus mendaftar haji ketika anak-anak itu masih di SD. Nah, disinilah tantangan orang tua sebagai kepala keluarga ya kan. Supaya anaknya menjadi anak soleh, bisa menunaikan ibadah haji dalam usia yang sangat produktif, bukan usia yang pakai kursi roda. Nah, sekarang kita bisa mendaftarkan anak kita itu untuk haji. Memang belum memenuhi kewajiban haji, tetapi demi untuk mengantisipasi masa depan. Ini salah satu siasat yang dilakukan oleh
teman-teman kita di Sulawesi Selatan. Karena kalau nggak begitu katanya kita nggak haji. Barangkali makin tahun makin bertambah nanti kan. Halaman Ka'bah, halaman Mina tidak bertambah, kecuali nanti kalau di tingkat Mina ada rencana kan, Mina itu akan ditingkat, kemudian juga kan maaf ya kalau saya sampaikan di sini ada namanya Mina Jadid. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah mazhab Syafi'i, banyak sekali ulama Syafi'i yang menganggap bahwa Mina Jadid itu sebetulnya bukan Mina lagi. Jadi pandangan Ahlussunnah berpendapat bahwa usahakanlah jamaah haji Indonesia itu tidak ditempatkan di Mina Jadid. Itu sudah di luar wilayah Mina itu. Baik, Tapi Prof. Nazar. pandangan Saudi Arabia mungkin ada kepentingan maqasid yang lain, boleh aja. Selama ini kan jamaah haji ditempatkan di sana. Tapi tahun ini saya dengar sudah tidak ditempatkan lagi di situ. Allahu a'lam. Iya. Nah, Baik. jadi kalau kita ingin mendapatkan tempat yang lebih bagus memang adalah daftarkan sejak dini. Kecuali Baik, kalau Prof. punya Nazar. banyak uang, itu melalui jamaah haji khusus itu bisa mungkin hanya daftar tunggunya 5 atau 10 tahun, dapatlah itu. Tapi kalau haji reguler itu di atas 40 tahun kalau di beberapa provinsi tersendiri. Prof. Nazar, tadi di awal Anda juga sampaikan bahwa jemaah haji dari penjuru dunia dengan berbagai latar belakang, perbedaan status sosial, semuanya berkumpul di Padang Arafah di waktu yang sama. Apa makna simbolik yang bisa kita petik dari pelaksanaan wukuf? Pertama ya, bahwa kita akan mengagumi kebesaran Allah yang menciptakan berbagai macam etnik. Ada kulit hitam, ada kulit putih, kulit coklat, ya, kulit sawo matang, dan ada laki-laki, ada perempuan, ada raja, dan ada rakyat biasa, ada jenderal, ada prajurit, dan ada tuan, ada pembantu. Tapi status sosialnya semuanya sama, masing-masing menggunakan pakaian ihram yang seragam, tidak ada bedanya satu sama lain. Jadi ini miniatur pada masyar di mana kita nanti akan berada di tempat itu, ya kan. Yang kedua, bahwa betapa luasnya ya pengaruh Rasulullah Muhammad SAW. Mampu nggak kita menjadi pemimpin, mencontoh kepemimpinan Rasulullah? Coba kita lihat dari ujung ke ujung pelosok dunia ini menjadi followernya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita kan followernya itu anggota keluarga sendiri juga belum ikut semuanya, apalagi orang lain, ya kan. Jadi mari kita mengagumi Rasulullah juga pada saat kita sedang wukuf di Arafah. Ya Rasulullah, berkat kewibawaanmu sehingga orang bisa terhimpun di dalam satu masyarakat yang begini luas di tempat ini. Tanpa kepemimpinanmu yang hebat, maka nggak mungkin kami ada berada di sini. Jadi kita banyak selawat juga kepada Nabi pada saat itu. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga harus bersyukur kepada Allah SWT. Ya, betapa banyak orang bermimpi untuk menunaikan ibadah haji, tapi yang diundang oleh Allah hanya kita yang berada di tempat ini. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang sedang wukuf di Arafah. Nah, kesempatan terbaik itu ikrarkan dirinya dengan 7 unsur konsep taubat ya, menurut Imam Al-Ghazali. Mari kita mencurahkan puncak taubat kita di Padang Arafah pada saat itu. Ya, persyaratan taubat menurut Imam Al-Ghazali dan Ihya Ulumuddin itu ada 7, Bapak Ibu. Pertama, memang kita harus meninggalkan dosa maksiat itu. Ya, otomatis kita tinggalkan karena kita sudah di Mekah ya kan, di wukuf di Arafah. Yang kedua, kita ikrarkan dalam hati kita, ya, berucap astagfirullahaladzim wa atubu ilaih berulang-ulang. Kemudian yang ketiga, ikrarkan dalam batin kita tidak akan pernah kami mengulangi dosa-dosa masa lampau saya itu. Talak 3, gunting semuanya itu tidak akan kami ulangi sekali lagi. Nah, yang keempat, berjanji di hadapan Tuhan, itulah dosa terakhir kami. Wallahi tidak akan kami ulangi semua dosa-dosa yang pernah kami lakukan itu. Yang keempat, ikrarkan dalam hati, aku akan mengembalikan ya barang-barang orang yang pernah saya ambil. Ya. Nah, ini persoalannya kalau korupsi, ya bagaimana bisa mengembalikan pada uang rakyat satu persatu itu, ya kecuali nanti cara lain. Nah, kemudian selanjutnya ganti perbuatan dosa itu dengan perbuatan baik. Kemudian serahkan dirinya kepada Allah. Jadi 7 persyaratan taubat ini kita ikrarkan dalam hati kita ketika sedang berada di Arafah. Baca doa-doanya itu ya.
Doa-doanya itu sangat-sangat mesra itu, seolah-olah kita berhadapan dengan Tuhan. Mari kita hayati doa-doa Arafah itu. Nikmat sekali itu kalau baca juga terjemahannya tidak bisa bahasa Arab ya. Itu terasa sekali kita sangat emosional dengan Tuhan. Seolah-olah Tuhan menatap kita, memperhatikan kita pada saat kita sedang berdoa di padang Arab. Makanya itu kualitas doa kita memang sangat intens ya. Kenapa? Karena kita rasanya dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu hikmah yang perlu kita ambil pada saat kita sedang di Arafah. Kita tidak pernah akan menyaksikan masyarakat seluas itu setelah kita pulang dari Arafah. Ada konser pertunjukan di mana, misalnya di Senayan atau saya pernah diundang juga pada pemakaman Paus Benediktus di Roma ya. Orang media-media Barat ya mengatakan tidak pernah ada lagi perkumpulan manusia sebanyak itu di Roma pada waktu itu. Tapi saya katakan kepada teman-teman, ini sebetulnya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jemaah haji. Hanya waktu itu ditaksir sekitar 1,8 sampai 2 juta orang yang hadir pada pemakaman Paus itu. Tapi yang terjadi sekarang ini di Padang Arafah itu sekitar 2,5 juta jemaah haji. Berarti kita tidak pernah menyaksikan manusia terbesar berkumpul di muka bumi ini selain mengunjungi di Padang Arafah. Dari ujung ke ujung itu betul-betul berpakaian putih. Kalau dulu di Roma itu kan pakaiannya warna-warni kan, jadi tidak kelihatan keseragamannya. Ini bayangkan dari ujung ke ujung sejauh mata memandang itu lautan manusia. Persis kita diingatkan dengan padang mahsyar. Iya. Baik, terima kasih. Imam Besar Masjid Istiqlal Nazaruddin Umar sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, ini adalah situasi terkini. Kami ajak Anda kembali bergabung dengan visual terkini pelaksanaan wukuf di Arafah. Saat ini sedang berlangsung sholat zuhur di sana. Ini adalah kondisi terkini di tenda misi haji Indonesia. Wukuf dilakukan sejak tergelincirnya matahari atau saat waktu duhur hingga matahari terbenam atau waktu maghrib. Pemirsa, setelah jemaah haji menjalankan atau menjalani wukuf atau memanjatkan doa-doa di Arafah, jemaah haji akan berangkat ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit atau bermalam dan ke Mina untuk mabit dan lempar jumroh. Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna, ketiga lokasi ini sering dianggap sebagai titik krusial dalam rangkaian ibadah haji. Sebab perjalanan ibadah dari ketiga lokasi ini membutuhkan kondisi fisik dan mental yang maksimal. Untuk itu mari kita doakan seluruh jemaah, utamanya jemaah haji Indonesia dalam kondisi yang sehat. Semoga dalam melaksanakan rangkaian puncak ibadah haji diberikan kemudahan, kelancaran dan mendapatkan haji mabrur, haji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian breaking news Metro TV jelang wukuf di Arafah. Saya Eva Wondo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.